Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, di mana dalam kesempatan kali ini kita masuk pada bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Berkata al-muallif rahimahullah, bab tentang firman Allah Ta'ala, ya'rifuna ni'matallah, mereka mengetahui nikmat Allah. Yani mereka orang-orang musyrik mengetahui nikmat Allah, thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kafir, ya, orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah. Maksud daripada al-muallif membawakan bab ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, anna al-musannifa arada bihadzal bab bayana wujubi ta'addubi ma'ar rububiyyah bitajannubil alfadhi syirkiyyatil khafiyyah kanisbatin ni'ami ila ghairillah lianna dhalika yunafi kamal at-tauhid. Kenapa al-muallif membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid? Hal itu dikarenakan musannif rahimahullah menghendaki dengan bab ini penjelasan. Al-muallif ingin menjelaskan dengan bab ini wajibnya kita beradab, ya, wajibnya kita beradab dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, wajibnya kita beradab bersama atau dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bitajannubil alfadhi syirkiyah al-khafiyyah, dengan meninggalkan lafaz-lafaz syirik yang tersembunyi, lafaz-lafaz syirik yang samar. Seperti apa? Kanisbatin ni'ami ila ghairillah, seperti menisbatkan nikmat-nikmat itu kepada selain Allah. Lianna dzalika yunafi kamal tauhid, dikarenakan hal tersebut adalah menghilangkan kesempurnaan tauhid, yakni kamal al-wajib, ya, kesempurnaan yang wajib daripada tauhid. Kesempurnaan wajib tauhid maksudnya kalau dia melakukan hal ini maka dia berdosa dan mengurangi kesempurnaan tauhidnya, kesempurnaan yang wajib, ya. Maka meninggalkan lafaz-lafaz seperti ini adalah tuntutan daripada kesempurnaan tauhid. Meninggalkan lafaz-lafaz seperti ini itu menjadi tuntutan daripada kesempurnaan tauhid. Jadi barang siapa yang dia menginginkan, ya, memiliki
tauhid yang sempurna, maka dia wajib berhati-hati dan meninggalkan lafaz-lafaz seperti ini, lafaz-lafaz syirik seperti ini. Dan orang yang melakukan dengan mengucapkan lafaz-lafaz seperti ini, maka hal itu akan mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Mengenai ayat ini, berkata Imam Mujahid, qala Mujahidun ma ma'nahu, berkata Imam Mujahid tentang makna dari ayat ini, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Huwa qaulur rajuli, yaitu perkataan seseorang, hadza mali warithtuhu an abai, perkataan seseorang, ini adalah hartaku yang aku warisi dari ayah-ayahku, ya, dari nenek moyangku. Ini harta saya dari nenek moyang saya, padahal harta itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Aun ibnu Abdullah, berkata Aun bin Abdullah tentang makna daripada ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha, yaquluna laula fulanun lam yakun kadza, yaitu ucapan seseorang, ya, dia mengatakan kalau bukan karena fulan tidak akan terjadi seperti ini. Kalau bukan karena fulan tidak akan terjadi seperti ini. Wa qala Ibnu Qutaibah, dan berkata Ibnu Qutaibah, hadza bi syafa'ati alihatina, ya, yakni di antara makna mengingkari nikmat Allah itu adalah dengan mengatakan hadza bi syafa'ati alihatina, ini semua karena syafaat Tuhan-Tuhan kita. Ini semua karena syafaat Tuhan-Tuhan kita. Nah, ini beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir tentang ayat ini. Ada juga yang menyebutkan makna yang lain, ya. Ini makna yang keempat berarti, yaitu mereka mengatakan mereka mengakui nikmat-nikmat Allah ini ketika mereka dalam keadaan susah, tapi ketika mereka dalam keadaan senang mereka mengingkarinya. Ya, ini diantara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Ya, mereka mengatakan ini nikmat-nikmat Allah, mereka mengakui nikmat-nikmat Allah ini ketika mereka dalam keadaan susah. Tapi ketika mereka dalam keadaan senang, maka mereka mengingkarinya. Ya, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Nah, disebutkan dalam kitab ini terjemah, ya, biografi singkat daripada ahlu tafsir yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama Imam Mujahid, yang pertama itu Imam Mujahid. Beliau adalah Syekhut Tafsir Mujahid ibnu Jabr al-Makki, al-Imam al-Rabbani min talamidh Ibn Abbas, mata sanata 104 ala rajih rahimahullah. Imam Mujahid beliau adalah syekhnya ahlu tafsir, ya, ulamanya ahlu tafsir dari kalangan tabi'in, ya. Beliau bernama Mujahid bin Jabr al-Makki, seorang imam Rabbani, termasuk daripada muridnya Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu an. Imam Mujahid ini meninggal pada tahun 104 Hijriah. Ya, ini pendapat yang lebih sahih kata Syekh di sini tentang waktu meninggalnya beliau, waktu wafatnya beliau. Ya, jadi Imam Mujahid adalah termasuk tabi'in, ya, kibarut tabi'in, ya, murid daripada Abdullah bin Abbas. Aun bin Abdullah, beliau adalah Aun
bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali, thiqatun 'abid, mata hawalai sanata 120 rahimahullah. Aun di sini Aun bin Abdullah maksudnya Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali, seorang yang thiqah, ahlu ibadah. Beliau meninggal dunia sekitar tahun 120 Hijriah rahimahullah. Sementara Ibnu Qutaibah, beliau bernama Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri, seorang hafidh, pemilik tafsir Al-Quran dan yang lainnya, memiliki banyak karangan-karangan kitab, ya. Dan beliau meninggal dunia sekitar tahun 276 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau dan merahmati semuanya. Ini ahlu tafsir yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Mujahid di sini tadi, huwa qaulur rajul hadza mali warithtuhu an abai. Di antara makna daripada ayat ini, yang mana ucapan ini termasuk daripada ucapan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang dan meninggalkannya merupakan konsekuensi daripada tauhid yang sempurna, yaitu ucapan seseorang, hadza mali warithtuhu an abai. Ini adalah hartaku yang aku warisi dari nenek moyangku. Ya. 6. Ya'rifuna ay ya'riful musyrikun. Ya'rifuna, mereka mengetahui. Maksudnya mereka orang-orang musyrik mengetahui nikmat Allah. Nikmat Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang nikmat Allah di sini itu maksudnya apa. Dan Al-Musannif rahimahullah itu telah menyebutkan beberapa pendapat para ulama tentang nikmat Allah di sini. Ya. Nikmat Allah secara umum, ya. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Bagaimana cara mengingkarinya? Tadi sepertinya dikatakan oleh Imam Mujahid, di antaranya adalah ucapan hadza mali warithtuhu an abai. Ya. Ini adalah hartaku yang aku warisi dari nenek moyangku. Jadi mereka menisbatkan nikmat Allah ini kepada makhluk. Ya, mereka menisbatkan nikmat Allah yaitu harta di sini kepada makhluk. Nah, dan ini ucapan yang seharusnya tidak diucapkan oleh ahlu tauhid, ya. Ahlu tauhid mereka mengakui bahwa nikmat-nikmat ini, mereka mengakui dan meyakini bahwa nikmat-nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli Rabbi, misalnya, ini adalah karunia Rabbku. Dan ini merupakan tuntutan daripada tauhid, kesempurnaan tauhid seseorang, yaitu mereka mengakui bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah konsekuensi daripada tauhid, konsekuensi daripada syukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, yakni al-i'tiraf, dia mengakui, ya, wal yaqin, dan dia meyakini bahwasanya nikmat ini itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dan hendaknya kita menghindari mengucapkan ini adalah hartaku yang aku warisi dari nenek moyangku, ya, seolah harta ini datangnya dari nenek moyangnya. Nah, walaupun mereka ini menjadi sebab, ya, walaupun mereka ini menjadi sebab dia mendapatkan hartanya, tapi hendaknya dia menghindari ucapan seperti ini. Memang benar, ya, nenek moyangnya adalah sebab dia mendapatkan harta ini, karena mewarisi harta ini untuknya. Mereka menjadi sebab.
Ya, akan tetapi yang memberikan kepadanya hakikatnya, yang memberikan kepadanya harta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengakui. Ya, dan kita harus mengakui karena bentuk syukur kita adalah mengakui nikmat ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukur kita kepada Allah berarti mengakui bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau syukur kita kepada manusia, kita mengakui bahwa harta ini apa? Adalah manusia ini menjadi sebab datangnya harta ini kepada kita. Ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita misalnya, maka kita mengucapkan syakarallahu lak, nashkuruk ala ihsanik misalnya, jazakallahu khairan ala ihsanik. Saya berterima kasih kepada Anda atas kebaikan Anda. Ya, atas kebaikan Anda. Yang mengakui bahwa kebaikan ini adalah datang dari orang ini, bukan dari orang lain. Ya. Dan kita disuruh untuk mengucapkan seperti itu. Nah, dan termasuk daripada kesempurnaan syukur kita kepada Allah adalah dengan berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Akan tetapi hati kita meyakini bahwasanya nikmat ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya orang ini hanya sebagai sebab saja akan kebaikan yang sampai kepadanya. Ya. Akan lebih sempurna kalau misalnya mengatakan nashkurullah thumma nashkuruk misalnya, ya. Kami berterima kasih, saya bersyukur kepada Allah kemudian kepada Anda karena Anda ya menjadi sebab ya akan datangnya nikmat ini sampai kepada saya, ya. Kemungkinan kalau kalimat ini terlalu panjang, maka hati kita meyakini bahwasanya nikmat ini itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengucapkan kepada orang yang sudah berbaik, ya, syakarallahu lak, ya, misalnya syakarallahu lak, ya. Nah, ini terima kasih, ya, semoga Allah membalasimu dengan yang lebih baik, ya. Nah, karena dia telah dijadikan oleh Allah sebagai sebab akan datangnya kebaikan, ya, kepada kita. Syakarallahu lak, semoga Allah mensyukurimu, yakni membalasimu dengan yang lebih baik, ya, karena Anda telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, ya, datangnya kebaikan ini atau sampainya kebaikan ini kepada orang lain, ya. Nah, tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrik, ya, bahwasanya mereka ini mendapatkan harta itu semata-mata karena hasil usahanya misalnya, atau karena memang warisan dari nenek moyangnya, sehingga dia berpegang erat dengan hartanya dan tidak mau mengeluarkan kewajiban hartanya kalau sudah ada kewajiban-kewajiban di dalamnya seperti zakat, ya. Nah, dia enggan untuk mengeluarkannya karena dia meyakini bahwa harta itu dia dapatkan karena jerih payahnya atau karena warisan dari nenek moyangnya, ya. Dan dia tidak mengakui, tidak mengimani bahwa harta ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa berat kalau harus mengeluarkan sebagian hak, ya, harta tersebut, yakni zakatnya. Akan tetapi orang yang dia meyakini bahwa harta ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata Allah Subhanahu wa taala karuniakan harta ini kepadanya, mungkin melalui sebab orang lain, atau melalui sebab kerja kerasnya, ya. Maka kalau dia meyakini bahwa ini hartanya dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berat ketika harus mengeluarkan sebagian harta yang wajib dikeluarkan olehnya, atau harus mengeluarkan sebagian hartanya karena Allah menyukai agar sebagian hartanya itu dikeluarkan untuk orang lain misalnya, atau di jalan yang lain, walaupun sifatnya sunnah, yakni sedekah misalnya, ya, sedekah yang sunnah, maka dia tidak akan berat untuk mengeluarkannya karena memang Allah menyukai hal tersebut. Dan bahwasanya harta yang sampai kepadanya saat ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar harta itu sampai kepadanya, sehingga dia tidak merasa berat ketika harus mengeluarkan
sebagian hartanya karena memang wajib untuk dikeluarkan, misalnya karena sudah sampai satu nisab, atau dia mengeluarkannya dengan sukarela karena Allah menyukai hal tersebut, ya. Karena yang menitipkan atau memberikan harta kepadanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberitahu padanya bahwasanya dia suka kalau sebagian hartanya itu diberikan, ya, di jalan-jalan yang Allah cintai misalnya, ya. Nah, jadi hendaknya ucapan hadza mali warithuhu an abai, ini adalah hartaku karena ini adalah apa? Warisan dari nenek moyangku, atau mungkin ucapan yang lain, ini adalah hartaku karena hasil kerja kerasku, ya, dengan menisbatkan nikmat ini kepada dirinya atau kepada nenek moyangnya, kepada orang tuanya. Maka ucapan seperti ini termasuk daripada perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Apalagi jika disertai apa? Hatinya itu meyakini bahwa harta ini adalah semata-mata dia dapatkan karena hasil kerasnya, kerja kerasnya, atau dari warisan nenek moyangnya, ya, maka ini bisa menjadikan tauhidnya itu rusak. Akan tetapi seorang yang bertauhid, dia meyakini bahwasanya harta ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menginginkan, menghendaki agar harta itu sampai kepadanya. Maka hati meyakini, mengakui bahwa ini nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata Allah yang menghendaki agar nikmat itu sampai kepada kita. Ya, ketika kita meyakini hal tersebut, maka dengan keyakinannya dia akan tunduk kepada syariat Allah yang lainnya. Seperti tadi, kalau hartanya sudah sampai satu nisab, dia akan keluarkan, ya, hak harta tadi, yaitu zakatnya. Atau kalaupun tidak sampai satu nisab, dia suka untuk mengeluarkan di jalan Allah karena zat yang telah menitipkan harta ini kepadanya, dia pula yang beritahu kepada kita bahwasanya dia, Allah itu senang jika sebagian harta yang Allah titipkan kepadanya itu juga diberikan atau dititipkan di jalan-jalan Allah yang lainnya melalui tangannya. Nah, ini perkataan Mujahid, ya, hadza mali warithuhu an abai. Adapun Aun bin Abdullah, beliau mengatakan yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Kalau bukan karena fulan, enggak mungkin akan terjadi seperti ini. Kalau bukan karena fulan, enggak mungkin terjadi seperti ini. Ya, ini juga ucapan yang harus dihindari karena ini merusak tauhid. Ya, karena dia menisbatkan nikmat ini kepada makhluk. Ya, ini kalau bukan karena fulan, mungkin mobil ini nggak akan jalan misalnya. Ya, kalau dia punya mobil kemudian misalnya mogok, tiba-tiba mau keluar jalan, kemudian datang fulan, wah kalau bukan karena fulan saya nggak tahu apa yang terjadi. Ya, nah ini tentunya harus dihindari. Ya, kalau misalnya mobilnya mogok kemudian datang orang yang membantunya, maka dia yakin bahwa yang mendatangkan orang tersebut tentu membantu itu Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang mendorong orang ini, menggerakkan orang ini untuk berjalan ke tempat Anda, dan yang menggerakkan hatinya untuk membantu Anda. Ya, kita meyakini hal tersebut. Hadza min fadli Rabbi. Ya, ini adalah karunia Allah dengan mendatangkan orang ini kepada saya, dan sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah dan untuk menyempurnakannya, maka saya berterima kasih kepada orang tersebut. Ya, karena Nabi SAW bersabda atau mengabarkan kepada kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia belum bersyukur kepada Allah dengan sempurna. Ya, atau la yashkurullah man la yashkurin nas. Ya, tidak bersyukur kepada Allah dengan sempurna orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka ketika kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada orang yang telah membantu kita, itu niat kita itu dalam rangka menyempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah yang menyuruh kita melalui lisan nabinya untuk berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ya,
Nah, kalau kita tidak bisa membalasinya dengan materi, maka kita balas dengan doa. Ya. Nah, man sana'a ilaihi ma'rufan fakafi'uhu, atau kama qala Nabi sallallahu. Orang yang dibuatkan untuknya kebaikan, yani ada orang lain yang berbuat baik kepadanya, maka balasilah. Ya. Kalau tidak bisa, tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk membalasi kebaikan orang tersebut, maka doakan dia dengan sebanyak-banyaknya sampai Anda merasa bahwa Anda telah membalasi kebaikan dia dengan doa-doa Anda tadi. Ya. Nah, jadi terima kasih kita kepada manusia itu niatnya pun semata-mata karena ingin menyempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mendorong dia untuk berterima kasih kepada manusia itu apa? Pengakuan dia akan nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun terdorong untuk mensyukuri nikmat Allah tadi, ya. Dan sebagai bentuk kesempurnaan dia dalam bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada manusia yang sudah berbuat kepada kita. Jadi ketika Anda pun berterima kasih kepada manusia yang sudah berbuat kepada Anda ini, itu semata-mata dalam rangka apa? Menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan nikmat itu kepada kita melalui fulan, menjadikan fulan sebagai sebab sampainya nikmat itu kepada kita. Ya, ini konsekuensi daripada tauhid. Adapun ucapan laula fulan lam yakun kadza, kalau bukan karena fulan tidak akan terjadi seperti ini, maka ini termasuk daripada ucapan-ucapan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, karena termasuk daripada syirik, dan ini termasuk daripada syirik khafi. Ya, termasuk daripada syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Ya. Nah, baik. Wa qala Ibnu Qutaibah, dan berkata Ibnu Qutaibah, yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Mereka mengatakan ini karena syafaat Tuhan-Tuhan kami. Oh, ini karena syafaatnya wali fulan, karena saya sering ziarah ke tempatnya, ke kuburannya, sehingga saya dimudahkan urusannya. Ini kan karena syafaat wali fulan misalnya. Padahal wali fulan ini sudah meninggal dunia. Ini termasuk daripada mengingkari nikmat Allah. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Dia mengetahui bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah, tapi kemudian dia mengingkarinya. Karena apa? Karena dia menisbatkan bahwa nikmat ini itu gara-gara syafaat daripada fulan yang sudah meninggal dunia. Tuhan-Tuhan selain Allah, sesuatu yang disembah dari selain Allah. Ya, ini termasuk daripada bentuk pengingkaran. Saya ini bisa kaya raya seperti ini, tahu nggak rahasianya? Karena saya rajin ziarah misalnya, minta ke wali fulan ya yang sudah meninggal dunia, ya. Nah, iktikaf di kuburan misalnya. Nah, kalau sekarang saat ini, kalau orang-orang musyrik jahiliyah dahulu meyakini bahwasanya karena mereka rajin beribadah kepada berhala-berhala mereka, sehingga mereka jadi dimudahkan urusannya. Padahal ini adalah istidraj saja, ya. Padahal ini adalah istidraj saja. Nah, ya. Termasuk istidraj juga, wal'iyadzu billah, a'adzanallahu iyyakum jami'an. Kalau misalnya ada orang yang dia berbuat kecurangan, berbuat maksiat, tapi dia mencoba untuk menutupinya dengan perbuatan taat. Misalnya dia korupsi, tapi sebagian korupsinya dia gunakan untuk apa? Untuk membantu fakir miskin. Ya, wah mungkin ya ini dia merasa bahwasanya korupsinya sudah diampuni sama Allah karena hartanya sebagiannya digunakan untuk fakir miskin. Korupsi tetap saja dosa, ya, tetap saja dosa. Dan dia merasa, kalau dia ngerasa bahwasanya dosanya telah terampuni gara-gara dia berbuat baik pada orang miskin tadi dengan harta haram tadi, ini juga salah. Karena hal itu menjadikan dia apa? Melegalkan perbuatannya. Allah sudah mengampuni saya karena saya sudah banyak berterima kasih, saya sudah banyak membantu orang fakir miskin, ya misalnya. Ini juga tidak boleh seperti ini,
Wal'iyadzu billah. A'adzanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi termasuk daripada makna daripada ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha, seperti yang dikatakan Ibnu Qutaibah, hadza bi syafa'ati alihatina. Ini adalah berkat syafaat daripada Tuhan-Tuhan kita. Ini berkat fulan dan fulan. Ya, ini berkat fulan dan fulan. Ya, atau ini berkat doanya fulan dan doanya fulan misalnya. Ya. Nah, semata-mata seperti itu. Ya. Nah. Akan tetapi hendaknya kita menisbatkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menisbatkan hal ini, nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ucapan saya tadi doanya fulan ini maksudnya yakni orang-orang yang dianggap sebagai wali tapi dia bukan wali gitu ya. Dia bukan wali. Naam. Allah musta'an. Baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita menisbatkan nikmat-nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita biasakan dalam hati kita meyakini, oh ini adalah semata-mata karunia Allah, kemudian ya kita meyakini kemudian karena ya fulan misalnya. Ini semua adalah karunia Allah, kemudian berkat ya, kemudian berkat doanya fulan misalnya. Ada kemudiannya ya. Nah, dan ini tidak merusak dan mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Nah, qala Syekh hafizahullah taala, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, warithuhu an abai, saya mewarisnya dari nenek moyangku, ila akhiri, sampai akhir ucapan musannif. Wa qailu hadhihi al-aqwal wa nahwiha munkirun li ni'matillah bi idafatiha ila ghairihi. Orang yang mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini ya, atau yang semisalnya, orang-orang yang mengucapkan perkataan seperti ini ya, atau yang semisalnya ya, ini berarti mengingkari nikmat Allah dengan menyandarkan nikmat-nikmat tadi kepada selain Allah, bi idafatiha ila ghairihi, dengan menyandarkan nikmat-nikmat tadi kepada selain Allah. Ya, karena dia mengatakan ini kan harta saya, hasil kerja keras saya, atau ini harta saya karena warisan dari nenek moyang saya. Atau dia mengucapkan kalau bukan karena fulan nggak akan terjadi seperti ini, atau bahkan mungkin dia mengatakan kalau bukan karena saya nggak akan terjadi seperti ini. Ya, nah, atau dia mengatakan ini semua karena syafaat dari syekh-syekh kita, ya, wali-wali kita yang sering kita mintai pertolongannya, ya, walaupun mereka sudah di alam baka misalnya. Ini semua berarti menisbatkan nikmat ini kepada selain Allah. Jahidun laha ghairu mu'tarifin biha. Dia membangkang atas nikmat-nikmat ini, menolaknya dengan tidak mengakui bahwa nikmat ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu ta'ummu ma dzakarahu ulama fi ma'naha, dan ayat ini ya mencakup ya lebih umum dari apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam maknanya. Yakni makna ayat ini tidak hanya terbatas pada 3 ucapan ini. Ya. 3 ucapan ulama tadi. Ya, tadi kita sebutkan, sebagian juga menyebutkan maknanya adalah mereka mengakui nikmat Allah ini ketika mereka dalam keadaan susah. Ketika mereka dalam keadaan susah, mereka baru tahu. Ya, ada mereka dikasih, ya, mereka mengakui ini adalah nikmat Allah. Mereka diselamatkan ini karena Allah yang menyelamatkannya. Ya, seperti orang-orang kufar, orang-orang musyrik dahulu ketika mereka dalam keadaan mara bahaya ya di tengah lautan, ya, terombang-ambing di kapal mereka, kemudian mereka berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dan mereka pun selamat. Mereka mengakui bahwasanya keselamatan ini datang dari Allah. Tapi begitu mereka sampai di daratan, mereka aman kembali,
hidup normal lagi, maka mereka lupa lagi, mereka berbuat syirik lagi, dan mereka menisbatkan nikmat itu pada diri mereka atau pada Tuhan mereka. Ya, naam. Ya, maka mengakui nikmat itu dalam keadaan, mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah dalam keadaan susah, ya, dan mengingkarinya dalam keadaan senang, ini juga termasuk daripada makna ayat ini, ya, arifuna nikmatallah thumma yunkirunaha. Ayat ini umum. Ya. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna global ayat ini, ya, anna al-musyrikina ya'tarifuna bi ni'amillahi allati 'addadaha 'alaihim fi suratin nahl wa ghairiha annaha min Allah thumma yunkirunaha bi idafatiha ila ghairihi min alihatihim wa abaihim wa ghairihim fahum mutanaqiduna fi dhalik. Nah, ya, bahwasanya orang-orang musyrik mereka itu mengakui nikmat-nikmat Allah, ya, yang Allah berikan kepadanya, yang Allah berikan kepada mereka, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-firman-Nya, ya, di sebagian ayat-ayat yang Allah sebutkan. Ini seperti dalam surat An-Nahl, surat Al-Mu'minun, dan yang lainnya, ya, yang ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan, siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, ini semua nikmat Allah. Mereka mengakui ini milik Allah atau ini Allah yang melakukannya. Ya. Nah, tapi kemudian mereka mengingkarinya dengan menisbatkan nikmat-nikmat tersebut kepada selain Allah, ya, kepada selain Allah, yaitu kepada Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka, atau kepada nenek moyang mereka, atau bahkan pada diri mereka sendiri, ya, pada diri mereka sendiri, seperti ucapan dia tadi, misalnya kalau bukan karena saya nggak akan seperti ini jadinya, ya, gitu. Fahum mutanaqiduna fi dzalik, maka mereka mutanaqid, ya. Nah, dalam hal tersebut mereka berlawanan. Mereka mengakui nikmat-nikmat itu, mereka tahu bahwa nikmat-nikmat itu datang dari Allah, tapi kemudian mereka menisbatkan nikmat itu pada diri mereka sendiri, ya. Nah, maka seperti ini termasuk daripada amalan orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah. Maka yang wajib atas kita, ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum, adalah senantiasa mengakui dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwasanya itu semuanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghendaki bahwa nikmat itu sampai kepada kita. Kalau misalnya nikmat itu sampai kepada kita melalui orang lain, maka kita meyakini bahwasanya orang tersebut hanya dijadikan sebagai sebab akan datangnya nikmat itu kepada kita, sehingga kita tidak tergantung kepada sebab, kita tergantung kepada pembuat sebab, ya, kita tergantung kepada pembuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada sebab kita nggak bergantung. Kalau misalnya sebab ini ditutup oleh Allah misalnya, maka dia akan minta kepada Allah untuk membuka sebab yang lain. Maka orang misalnya ada seorang muslim, la qadarullah misalnya, dia di PHK dari pekerjaannya, maka dia tidak berputus asa, karena Allah hanya sedang menutup sebagian sebab rezeki itu datang sampai kepadanya. Tapi Allah memiliki banyak sebab agar rezeki itu sampai kepadanya, sehingga dia tidak bergantung pada sebab tadi, ya. Kalau ada rasa sedih itu wajar, manusiawi, tapi kalau sampai membawa dia untuk menjauh, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, berputus asa, maka ini bukan sifat ahlu tauhid. Sifat ahlu tauhid, ya, kalau dia meyakini dia hanya bergantung pada pembuat sebab. Kalau satu sebab, ya, itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia minta kepada yang membuat sebab ini untuk membuka sebab-sebab yang lain, ya, dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan darinya rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sikap ahlu tauhid yang
meyakini, memahami masalah ini, satu sebab dia ditutup, ya, maka dia akan minta kepada sang pembuat sebab untuk membuka baginya atau membuat untuknya sebab-sebab yang lain. Maka dia terus berusaha dengan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali, ya, Allah menginginkan agar dia lebih dekat lagi, ya. Karena selama ini dia terlalu sibuk dengan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala cabut perkara yang menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menginginkan agar orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kalau ternyata dia berhasil dari ujian ini, Allah akan mudah untuk memberikan sebab-sebab yang lain dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka, dan tentunya jauh lebih berkah ya untuknya nantinya. Nah, ma yustafadu minal ayat, faedah ayat ini yang pertama, annal musyrikina mu'tarifuna bi tauhidir rububiyah. Faedah ayat ini bahwasanya orang-orang musyrik mereka mengakui rububiyah Allah, ya. Orang-orang musyrik mereka mengakui rububiyah Allah, bahwa Allah yang menciptakan, memberi rezeki. Mereka orang-orang musyrik mengakuinya. Karena Allah mengatakan apa? Ya'rifuna ni'matallah. Mereka mengetahui nikmat Allah. Yakni bahwa nikmat-nikmat ini datangnya dari Allah. Mereka tahu. Berarti mereka meyakini rububiyah Allah. Seperti misalnya apa yang mereka ucapkan, Allah sebutkan dalam surat Yunus, ya, ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang telah memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang telah menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan, dan siapakah yang mengurus urusan ini, fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Ini orang-orang musyrik, jawaban orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik mereka mengetahui rububiyah Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya dengan cara apa? Menisbatkan nikmat-nikmat itu pada dirinya sendiri atau kepada berhala mereka, ya, apa-apa yang mereka sembah, atau bahkan kepada diri mereka sendiri. Ya, ini perbuatan orang-orang musyrik. Yang kedua, wujubu nisbatin ni'am ila Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah. Wajibnya menisbatkan nikmat-nikmat itu kepada Allah. Wajibnya menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah saja. Ya, nikmat ini semuanya datang dari Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, kita dapat kemudahan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, kalau ternyata kemudian itu datang melalui orang lain, kita bersyukur, terima kasih kepadanya. Ya, dengan tetap meyakini bahwasanya orang ini hanya sebagai sebab, ya, nikmat itu sampai kepada kita. Sementara yang membuat nikmat itu sampai kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajibnya bagi kita untuk menyandarkan nikmat-nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang ketiga, at-tahdhir min nisbatin ni'ami ila ghairillah li'annahu syirkun fir rububiyah. Yang ketiga adalah peringatan dari menisbatkan nikmat kepada selain Allah, karena hal tersebut termasuk bentuk syirik dalam rububiyah. Ya. Peringatan dari menisbatkan, menyandarkan nikmat ini kepada selain Allah, karena menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah termasuk daripada syirik dalam rububiyah. Yang keempat, wujub ta'addub fil alfaz. Wajibnya kita beradab dalam lafaz-lafaz yang kita ucapkan, apalagi dalam masalah tauhid, ya. Nah, wajibnya kita beradab dalam lafaz-lafaz yang kita ucapkan, berhati-hati, ya. Nah, dari lafaz-lafaz yang kita ucapkan, karena bisa jadi dari apa yang kita ucapkan ini, ya, termasuk dari perkara yang bisa menyebabkan, ya, wal'iyadzubillah, orang yang mengucapkannya itu rugi, ya.
selama-lamanya di akhirat, karena apa yang diucapkan termasuk daripada kesyirikan. Wa tahrimul i'timad 'alal asbab, dan haramnya bergantung kepada sebab. Haramnya bergantung kepada sebab. Yang wajib itu apa? Bergantung kepada pembuat sebab. Yang membuat sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebab itu banyak. Sebab itu bisa manusia atau yang lainnya. Ya. Nah, dagang itu hanya sebab. Ya. Nah. Sementara yang membuat sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, ya, orang yang membantu kita itu hanya sebagai sebab. Sementara yang membuat sebabnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bergantung kepada sebab itu haram. Karena yang wajib bagi kita adalah bergantung kepada yang membuat sebab. Ya, yang membuat sebab. Nah. Dan dari penjelasan ini, ya, bisa jadi seseorang itu pernah mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini sementara dia tidak mengetahuinya bahwa ini perkara-perkara yang dilarang. Dan boleh jadi ada lafaz-lafaz yang lain yang tidak kita ketahui, ternyata lafaz tersebut termasuk daripada lafaz-lafaz yang diingkari oleh syariat dan dilarang. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk banyak-banyak minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan ilmu kita bisa jadi menyebabkan kita itu melakukan perbuatan yang haram sementara kita tidak menyadarinya. Maka yang wajib kita lakukan, ikhwani akhwati rahimani Allah yakum, adalah banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang diberikan taufik oleh Allah untuk banyak istighfar, banyak mohon ampun, maka itu nikmat yang besar. Karena betapa banyak ya hal-hal yang kita tidak mengetahuinya dalam urusan agama ini. Bisa jadi dari hal-hal yang tidak kita ketahui itu ada perkara-perkara yang wajib untuk kita ketahui, perkara-perkara yang harus kita lakukan tapi kita tidak melakukannya karena kejahilan kita, atau perkara-perkara yang wajib kita hindari tapi ternyata kita melakukannya karena kejahilan kita. Maka yang terbaik ya yang dilakukan oleh kita selain kita terus belajar adalah banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi ada ucapan-ucapan kita yang itu termasuk daripada kemungkaran ya, akan tetapi kita tidak menyadarinya. Nah, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.